Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda yang hebat, Ananda yang solih dan solihah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian bersama keluarga di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap menerima pembelajaran kali ini? Artinya kalau sudah siap berarti kalian sudah mandi, sudah sarapan. Kenapa? Kalau sudah mandi insya Allah kita akan menerima pelajaran dengan bersih, dengan baik gitu ya. Bagi yang sudah siap, Bu Guru ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, dipersiapkan dulu. Tadi Bu Guru sudah mengirim Asmaul Husna, sudah dilafalkan apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang sudah Bu Guru ucapkan terima kasih. Yang belum, nanti dilafalkan lagi. Kenapa? Selain kita mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita semakin dekat dengan Allah, ya, terlindungi kondisi apapun saat ini. Allahumma amin. Marilah pembelajaran pagi hari ini, walaupun jauh, tetap semangat ya. Marilah kita awali dengan membaca doa belajar bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi menjadikan ilmu kita lebih bermanfaat lagi. Allahumma amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar ya, pembelajaran berapa? 3, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Siapa yang cita-citanya ingin menjadi anak soleh? Mungkin ada yang protes, loh kok anak soleh dok Bu, anak solehanya tidak ada. Iya, maksudnya di sini anak soleh dan solihah semuanya ya, laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum kita belajar pagi hari ini, masih ingat pembelajaran kemarin yaitu tentang Asmaul Husna ya, ada Al-Hayyu, Al-Qayyum ya kan? Masih ingat ya, kalau pembelajaran yang dulu jangan sampai dilupakan ya. Apa yang sudah kita ajari, kita ajarkan atau kalian sudah belajar, maka pembelajaran itu harus kita terapkan di ingatan, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kalau pendidikan agama Islam itu tidak cuma di angan-angan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Nah, untuk sekarang yaitu tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memahami makna perilaku jujur dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi anak soleh itu ya harus jujur, tidak cuma dalam ucapan tapi harus diterapkan. Jujur dalam ucapan tok tidak ada gunanya tanpa ada penerapan. Kedua, peserta didik dapat memahami makna hormat dan patuh pada orang tua serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Patuh sama orang tua pun harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak cuma dalam ucapan. Ini orang tua dan guru ya. 3, peserta didik dapat memahami makna saling menghargai sesama manusia serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam itu yang utama adalah penerapannya. Artinya kalian laksanakan dalam kehidupan, tidak cuma ditulis, diangan-angan, tapi diterapkan. Nah, perilaku jujur. Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Yaitu suri tauladan yang baik atau contoh yang baik. Kenapa? Karena beliau adalah berakhlakul karimah. Akhlakul karimah itu sama dengan akhlakul mahmudah atau sikap yang baik. Ya.
tingkah laku, sikap, tingkah laku Nabi Muhammad SAW itu semua ada di dalam Al-Quran. Kalau pengen tahu Nabi Muhammad itu seperti apa sikapnya, semua ada di dalam Al-Quran. Seandainya Ananda tahu apa itu Al-Quran, isinya seperti apa, itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya harus mencontohnya. Di antaranya adalah perilaku jujur tadi. Di antara sikap yang harus dicontoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah jujur. Jujur dalam segala hal. Apa sih itu jujur? Jujur adalah berkata apa adanya. Dan jujur itu insya Allah akan membawa kita ke surga, ya kan? Nah, contoh kalian sekarang ya, tidak mencontek saat ulangan, jika bermain dengan teman tidak boleh curang, tidak korupsi. Nah, ini korupsi semoga nanti Ananda ketika menjadi orang dewasa dan punya jabatan kedudukan jangan sampai korupsi ya. Nah, harapan Bu Guru seperti itu. Kemudian hikmah berlaku jujur, hati selalu tenang, selamat dari azab Allah, terhindar dari bahaya, memiliki banyak teman, dicintai Allah dan Rasulnya serta orang tua. Nah, ini ada lagu jujur, masih ingat lagu jujur? Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau bingung dan jangan kau ragu, jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, itu kelas berapa coba? Kelas 2 ya kan? Nah, kemudian hikmah dan patuh kepada orang tua. Hormat itu artinya menghargai. Jika menghormati itu berarti menghargai orang lain, sedangkan patuh adalah disiplin atau taat. Hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua hukumnya itu wajib atau harus, tidak boleh tidak ya, atau dalam agama Islam itu disebut berbakti atau birrul walidain. Jasa orang tua itu sangat besar kepada kita sampai kita seperti sekarang ini. Bahkan kita berkata saja kepada orang tua ketika disuruh dipanggil, kalian mengucapkan itu tidak boleh. Di dalam Al-Quran itu tidak boleh sampai kalian berkata ya, harus mengikuti kata-kata orang tua selagi kata-kata itu baik. Kemudian di dalam Al-Quran itu dijelaskan di surat Al-Luqman ayat 14. Insya Allah kalian sudah sering mendengar kalimat seperti ini. Bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Nah, itu ayatnya. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan semakin lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapaknya. Hanya kepadakulah kalian kembali, artinya kepada Allah SWT. Dari ayat tersebut dianjurkan berbakti kepada kedua orang tua, ya, terutama kepada ibu, karena ibunya telah mengandungnya. Seperti kalian sudah tahulah mengandungnya seperti apa, selama berapa bulan, ya kan? Maka wajib kita berbakti. Wujud kita bakti antara lain, 1, perintah orang tua itu harus dilaksanakan selagi perintah itu adalah perintah yang baik. 2, berbicara dengan sopan, selalu mendoakannya, ya, mendoakannya baik orang tua masih hidup maupun orang tua itu sudah meninggal. Jadi kalau mendoakan tidak cuma ketika sudah meninggal saja, masih hidup pun wajib mendoakannya. Kemudian manfaatnya. Manfaat berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua, ya, mendapat pahala dari Allah
dan diridhoinya. Apapun asal itu perbuatan baik, insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhindar dari murka atau azab Allah, ya. Hidup bahagia, nah yang ini nih yang kita harapkan, yaitu masuk surga. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Nah, siapa guru itu? Guru adalah orang tua di sekolah. Guru adalah guru yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, mengajarkan akhlak yang baik, ya. Kalau di sekolah itu ya orang tua, tapi orang tua namanya guru. Ketika di rumah, guru kamu siapa? Orang tua. Ketika di sekolah, orang tua kamu siapa? Guru. Jadi posisi guru dan orang tua adalah sama, begitu ya. Misalnya di sekolah ada sesuatu, misalnya jatuh, pastikan yang dipanggil Pak Guru, Bu Guru. Nggak mungkin kalian di sekolah terus yang dicari orang tua, nggak mungkin. Kenapa? Karena orang tua di sekolah adalah Bapak Ibu Guru. Mengapa kita harus patuh dan hormat kepada guru? Agar ilmu yang kita terima lebih bermanfaat. Kalau pengen kalian ingin bermanfaat, ya patuh sama Bapak Ibu Guru. Jangan sama Bapak Ibu Guru tidak patuh. Nah, anak-anak sekarang nih sama Bapak Ibu Guru maturnya tidak baik. Masa sama Bapak Ibu Guru Pak nyanti Pak, aku mau Pak. Nah, sekarang dirubah ya anak-anak ya. Kalian sudah kelas 5. Kalau berbicara sama Bapak Ibu Guru, pakailah bahasa yang baik. Kalau tidak bisa bahasa Jawa yang baik, ya pakai bahasa Indonesia. Okay? Karena itu akan membawa dampak masa depan kalian. Ilmunya akan bermanfaat kalau kalian lebih baik berkata sopan kepada Bapak Ibu Guru. Dirubah nih kelas 5 yang kemarin-kemarin tidak pakai bahasa yang bagus sama Bapak Ibu Guru, mulai sekarang dirubah ya, karena ini ada pelajaran kalian, maka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cuma ditulis saya harus begini begitu tapi tidak dilaksanakan, begitu ya. Contoh sikap hormat kepada guru, mengucapkan salam ketika bertemu atau paling tidak menyapa, Pak mau kemana Pak? Atau tindak pundi Pak? Nah, halo Bu, Assalamualaikum. Nah, misalnya seperti itu ya. Ketika ketemu Bapak Ibu Guru, bahasanya tidak bagus, artinya nanti Pak. Nah, astagfirullahaladzim, jangan diulangi ya, seperti itu ya. B atau kedua, apabila Bapak Ibu Guru sedang mengajar, kalian harus duduk dengan tenang, mendengarkan. Sudah dilaksanakan apa belum? Nah, ada yang belum nih. Bu Guru juga sudah hafal. Siapa yang sering omong-omongan di tempat duduk ketika Bapak Ibu Guru menjelaskan pembelajaran. Besok dipraktekkan, jangan cuma di tulisan. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu Guru menjelaskan, kalian pengen keluar, izin dahulu, tapi nih catatan, boleh keluar tapi kalau sudah selesai menjelaskan ya. Kalau Bapak Ibu Guru sudah selesai menjelaskan, kalian boleh keluar. Tidak Bapak Ibu Guru ketika menjelaskan, izin Pak saya mau keluar. Nah, ditahan dulu. Kalau pengen kencing ya, ditahan dulu ketika Bapak Ibu Guru sudah selesai menjelaskan. Karena anak-anak ini seperti itu seringnya. Jadi ketika Bapak Ibu Guru menjelaskan pengen keluar aja, masuk saja. Sekarang dilatih ya. Kalau mau masuk kelas, usahakan kencing dulu ketika pembelajaran berlangsung biar kalian tidak kebelet pipis, begitu ya. Nah, ditunggu sampai Bapak Ibu Guru selesai menjelaskan baru izin keluar. Coba dipraktekkan biar ilmunya bermanfaat. Apabila belum jelas, bertanya dengan sopan ya. Kelas 5 nih perlu nih, kalau tidak jelas takon, tanya, tapi dengan bahasa yang baik, dengan sopan santun. Patuh dan taat perintah guru selama perintah itu baik dan mendoakan guru. Sudah mendoakan sama Bapak Ibu Guru belum?
Nah, sekarang didoakan Bapak Ibu gurunya ya. Jangan sampai cuma orang tua tok, tapi Bapak Ibu guru, teman, saudara. Nah, biar doanya nanti kembalinya juga baik kepada kalian. Manfaat, hormat, dan patuh kepada guru. Ilmu yang kita peroleh akan berkah. Berkah itu apa? Manfaat. Bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Tidak cuma sekarang, tapi masa depan kalian ya. Kalian kan tidak cuma sekarang hidupnya, pasti pengen gede nanti, pengen sekolah di SMP, pengen sekolah di MTS, sampai pengen kuliah lah. Itu kan nanti ilmunya akan bermanfaat. Ilmunya dari kapan? Dari sekarang ya. B. Lebih mudah menerima pelajaran, mudah meraih cita-cita, selalu didoakan oleh Bapak Ibu guru. Kalau kalian pengen punya cita-cita, ya dari sekarang ditanam yang baik ya. Kemudian kesimpulan, cita-cita anak soleh itu dapat diraih dengan satu, selalu bersikap jujur dalam hal apapun, kapan dan di mana saja. Kalau pengen jadi anak soleh harus bersikap jujur dimanapun tempat dan kapanpun. 2. Hormat dan patuh kepada orang tua. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada Bapak Ibu guru. Kalau pengen menjadi anak yang soleh. Kalau tidak pengen jadi anak soleh, ada enggak kalian yang tidak pengen jadi anak soleh? Ya? Semoga tidak ada ya, semua pengen jadi anak soleh. Jika kita dalam kehidupan sehari-hari selalu saling menghargai, menghormati tanpa memandang orang lain itu kaya, miskin, cantik, jelek, ya. Betapa indahnya hidup ini. Tentu tercapai ketentraman, damai, nyaman. Nah, semoga kita dapat menerapkan sikap saling hormati dan menghargai itu di mana saja dan kapan saja, serta kepada siapa saja. Artinya kita tidak boleh sombong, harus baik kepada siapa saja. Sekarang evaluasi atau tugas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. 1. Tulislah sikap jujur yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Yang sudah diterapkan, jangan belum diterapkan ditulis. 2. Tulislah sikap hormat dan patuh kepada orang tua yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Ya, contohnya 3 maksudnya. Nomor 3, tulislah sikap hormat dan patuh kepada guru yang sudah kalian terapkan, yang sudah kalian lakukan. Jangan sampai yang belum dilakukan ditulis. Bu guru tidak mau, karena bu guru pengen tahu kalian sampai mana yang sudah kalian lakukan kepada orang tua, kepada guru, kemudian sikap jujurnya seperti apa ya. Tugas ini ditulis di buku agama dan dikerjakan, paham ya? Nanti setelah itu ditulis, dikerjakan, kemudian difoto, dikirim kepada bu guru. Nah, yang terakhir pesan bu guru, jaga kesehatan dan tetap semangat. Ingat, selalu patuh pada ayah bunda, sholat 5 waktu dan sholat sunnah duha tetap dilaksanakan. Itu salah satu kunci kalian ingin meraih jadi anak solih dan solihah, meraih cita-cita. Demikian Bu Guru sampaikan pembelajaran hari ini. Apabila ada kekurangan, Bu Guru mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.